selamat datang di vlog tugas praktikum grafika komputer kelompok kami. Hari ini saya Sandi akan melakukan hands-on tutorial procedural meshes dari Catlike Coding mengenai constructing a triangle and quad secara prosedural di Unity. Langkah pertama, kita sudah menyiapkan project baru dengan template 3D Core. Sesuai instruksi tutorial, kita wajib menginstal dua package, yaitu Mathematic, lalu package Burst Compiler yang ini melalui package manager. Selain itu, karena kita ingin visual yang modern, proyek ini sudah kita konversikan menggunakan URP atau Universal Render Plane dan mengaktifkannya di pengaturan grafik Unity. Pada project setting, kita masuk ke grafik, kita masukkan URP atau Universal Rendered Plane Asset. Sekarang mari kita masuk ke codingannya. Mulai dari pendekatan paling mendasar, yaitu Simple Mesh API. Di fungsi onEnable, kita membuat mesh kosong baru di memori RAM dan menaruhnya ke komponen filter menggunakan require komponen. Geometri paling mendasar dalam grafika 3D adalah segitiga. Di sini kita sudah mendefinisikan 3 buah titik sudut atau verticals pada bidang XY menggunakan zero, right, dan up. Nah, sekarang kita tekan play di layar kita tekan play di layar gamenya masih kosong karena komponen komputer baru tahu posisi 3 titik koordinatnya saja, tapi belum tahu cara menghubungkan titik-titik tersebut menjadi garis permukaan. Di jendela inspektor, kita bisa buktikan verticalsnya sudah terisi 3 titik dengan memori 36 bytes. Nah, ini 3 titik 36 bytes. Untuk memunculkan wujud fisiknya, kita wajib mengisi data triangles. Nah, ini kita wajib mengisi data triangle. Di sini ada konsep penting yang namanya winding order. Kita harus menginstruksikan
mengurutkan indeks secara clockwise atau searah jarum jam, yaitu 021. 021. Kalau kita tulis terbalik, segitiga akan menghadap ke belakang akibat efek backface scaling dan tidak akan terlihat oleh kamera. Nah, dan kita bisa lihat hasilnya. Segitiga siku-siku prosedural pertama kita sudah berhasil dirender dengan sempurna. Tapi ada masalah baru nih, di mana pencahayaannya terlihat aneh karena kita belum mengatur normal vektor. Normal vektor adalah arah tegak lurus permukaan yang dipakai shader untuk menghitung pantulan cahaya. Kita tambahkan array mesh normal dengan arah vektor 3 baik agar segitiga kita merespon lampu arah matahari secara realistis. Selanjutnya, biar objek kita tidak polos, kita masuk ke bab texturing, di mana kita memetakan sumbu 2D gambar menggunakan koordinat UV melalui properti mesh UV. Melalui properti mesh UV kita pasangkan tiap pojok segitiga dengan pojok gambar grid angka. Selain itu, kita juga akan memasukkan base map yang kita sudah download sebelumnya. Nah, hasilnya bisa kita lihat hasilnya, gambar kotak normal yang kita masukkan otomatis terpotong diagonal secara presisi mengikuti geometri segitiga kita tanpa ada distorsi juling sedikit pun. Seperti ini. Sedang loading dulu. Juga bisa memasukkan normal mapnya agar rasa ini bertekstur. Ininya kita masukkan menjadi 4 titik.
normal yang kita masukkan otomatis. Selanjutnya kita naik level untuk nah sekarang sudah ada 4 titik, yaitu tadi sudah saya tingkatkan, jadi misalkan tidak hanya terpotong tapi sudah kita sambungkan seperti itu. Terakhir, ini adalah bagian paling terakhir di tutorial ini, yaitu Advanced Mesh API. Pada simple API tadi kita harus repot-repot menyalin dan mengonversi data dari RAM si hashtag ke memori C++ natif. Di Advanced API ini kita memotong jalur tersebut. Kita menggunakan pendekatan single stream, di mana kita membuat struktur data custom bernama struct vertex, menggunakan layout struct layout sekuensial. Kita memaksa komputer menata data secara berselang-seling per satu titik utuh, mulai dari posisi normal, tangen, baru, UP. Di sini kita juga melakukan optimasi tingkat tinggi, mengubah presisi data tangen dan UP menjadi 16 bit, memakai tipe HAL pada ininya, serta mematikan kalkulasi otomatis bound pada CPU dengan flag don't recall let bound. Kita yang menyuplai data ukurannya secara manual. Kita coba lihat hasilnya di single stream. Bisa kita lihat di jendela inspektor, ukuran memori vertex kita menurun drastis sebanyak 25%. Dari yang tadinya 92 bytes, sekarang menjadi hanya 144 bytes saja. Dan di layar skin objek kita terrender dengan sangat efisien dan cepat langsung dari native memori GPU. Simpulannya, melalui tutorial procedural meshes ini, kami belajar bahwa membuat objek secara prosedural lewat kode bukan cuma soal memunculkan gambar di layar, tapi bagaimana kita sebagai programmer bisa mengelola arsitektur aliran memori agar game berjalan sangat ringan dan optimal. Sekian vlog tutorial procedural meshes dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.